Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Astiani Diamurti dari kelas 12 IPA 6. Kali ini saya akan melakukan praktikum fisika untuk membuktikan hukum Ohm. Namun karena saya tidak punya bahan di rumah, jadi saya akan menggunakan lab virtual, yaitu VLabs Electricity. Jadi kita langsung aja buka. Nah, sekarang kita udah ada di VLabs. Hal pertama yang akan saya lakukan di sini adalah membuat rangkaian yang terdiri dari 3 baterai 1,5 volt masing-masing. Kemudian saya juga akan memasang saklar. Bentar, kita putar. Nah, terus saya juga akan menggunakan resistor sebesar 10 ohm di sini. Nah, kemudian kita hubungkan semuanya dengan kabel. Nah, kemudian nggak lupa juga kita pasang voltmeter dan juga ampermeter supaya kita bisa tahu besar tegangan dan juga besar arus listriknya juga. Nah, sekarang kita nyalakan. Nah, bisa kita ketahui dari voltmeter dan juga ampermeternya bahwa nilai tegangan ini adalah 4,5 volt yang merupakan hasil penjumlahan 3 baterai 1,5 volt, jadi dijumlah 1,5 tambah 1,5 tambah 1,5 jadi 4,5. Kemudian kuat arus listrik di rangkaian ini adalah 0,45 ampere. Nah, apa yang terjadi di sini? Nah, kita coba lihat. Nah, di sini kita bisa lihat ya, ada muatan listrik yang mengalir dari kutub negatif baterai ke kutub positif baterai. Nah, kutub negatif baterai ini bisa disebut juga sebagai kutub baterai yang potensial listriknya lebih tinggi, atau bisa dibilang juga sebagai kutub baterai yang kelebihan elektron. Nah, muatan elektron ini mengalir ke kutub positif baterai yang merupakan kutub dengan potensial listrik lebih rendah, atau bisa dibilang kekurangan elektron. Nah, begitu. Kemudian gimana kalau kita potong salah satu kabelnya ini? Nah, berarti di sini tidak ada muatan elektron yang mengalir. Kita hubungkan lagi nih. Nah, berarti ada 2 jenis rangkaian di sini. Ada rangkaian tertutup dan juga rangkaian terbuka. Rangkaian tertutup merupakan rangkaian di mana seluruh komponennya ini terhubung sehingga memungkinkan muatan listrik untuk mengalir. Kemudian untuk yang tadi, di saat kita memotong kabel di sini, ini disebut rangkaian terbuka, sehingga tidak ada muatan listrik yang dapat mengalir. Lagi pula ini komponennya juga tidak terhubung karena yang ini kabel yang ini kan putus ya di sini. Nah, begitu. Jadi bisa dibilang baterai ini bekerja di rangkaian tertutup itu. Nah, untuk membuktikan hukum Ohm, kita coba beberapa variasi dari besar tegangan, kemudian kuat arus listriknya juga kita bisa variasikan. Misalkan ini yang pertama kan kita punya tegangan 4,5 volt dan juga kuat arus listrik 0,45 ampere. Nah, kita catat dulu nih. Tegangan 4,5 volt, kuat arus listrik 0,45. Nah, kemudian kita coba nih, misalkan baterainya kita lepas 1. Jadi totalnya ini harusnya 3 volt ya. Nah, kita coba nyalain lagi nih. Nah, voltnya menunjukkan 3 volt, kemudian kuat arus listriknya 0,3. Jadi kita catat juga. Nah, misalkan kita coba lagi nih, misalkan saya mau ini kurangin lagi 1. Nah, kita hubungin lagi. Terus kita coba. Oh, ternyata voltmeter menunjukkan 1,5 volt dan juga kuat arus listriknya 0,15 ampere. Nah,
karena waktu saya nggak banyak, jadi saya nggak bisa tunjukkan semuanya ya. Jadi saya sudah punya data penelitian saya menggunakan hambatan 10 ohm, 20 ohm, dan juga 50 ohm. Jadi saya tunjukkan aja nih, langsung aja ya. Nah, sebentar ya. Oke, sekarang saya tunjukkan nih. Nah, ini hasil data saya menggunakan hambatan sebesar 10 ohm. Mulai dari tegangan 0 volt sampai 6 volt. Kemudian kalau kita buat grafiknya di sini, ternyata membentuk garis lurus ya. Dan juga garis lurus ini memiliki sebuah kemiringan atau bisa kita sebut juga sebagai gradien. Nah, seperti yang kita ketahui, gradien adalah hasil bagi dari Y dan juga X. Atau bisa dibilang titik yang di sini nih, yang di sumbu Y, dan juga dibagi sumbu yang ada di sumbu X. Misalkan saya mau cari gradien dari garis ini. Kan gradien itu Y per X kan tadi. Nah, misalkan di titik yang ini, Y-nya di sini nilainya 1, X di sini nilainya 0,1. Kalau dibagi 1 dibagi 0,1, itu berarti jadi dapat 10. Nah, gimana kalau yang di sini? Ini juga sama ya harusnya ya. Kalau di sini titiknya berarti titik 0,2, 2. Y-nya adalah 2 dan di sini X-nya 0,2. Nah, gradien adalah Y dibagi X. Y-nya 2, X-nya 0,2. Y dibagi X. 2 dibagi 0,2, 10 ya harusnya ya. 2 dibagi 0,2, 10. Nah, di sini juga sama. 3 dibagi 0,3, 10. Di sini juga 4 dibagi 0,4, 10. Nah, berarti ini menunjukkan bahwa ada nilai yang konstan di sini. Ya kan? Nah, bisa dibilang adalah hambatan listrik 10 ohm yang saya pakai tadi, ternyata nilainya konstan. Mau saya ubah tegangannya jadi berapapun, arus listriknya berapapun, hambatan listriknya tetap 10 di sini. Sama juga yang data yang saya gunakan ketika menggunakan hambatan 20 ohm. Mulai dari saya menggunakan tegangan dari 0 sampai tegangan 7,5 volt. Gradien di sini kita kan bisa hitung ya. 1 dibagi 0,05, 20. Pokoknya nilai gradiennya konstan di sini. Berarti nilai hambatannya bisa kita simpulkan sebagai 20 ohm. Yang di sini pun juga sama. Jadi nilai gradien di sini 1 dibagi 0,02, 50. Coba kalian di sini, di titik ini. Berarti 2 dibagi 0,04. Jadi berapa? 50. Berarti kita bisa dapatkan hambatannya dengan membagi tegangan listrik dibagi dengan arus listrik. Maka kita dapatkan rumus hambatan sama dengan tegangan listrik dibagi arus listrik. Atau bisa disebut juga sebagai R sama dengan V dibagi I. Gitu. Terus kita juga bisa bolak-balik nih rumusnya. Kita juga bisa mencari arus listrik dan juga tegangan listriknya dong. Nah, kalau mau cari arus listrik berarti V dibagi R. Nah, sama kan? Kemudian kalau mau cari tegangan listrik berarti I dikalikan R gitu. Jadi terbukti ya hukum Ohm di sini. Mungkin segitu saja penjelasan saya mengenai praktikum untuk membuktikan hukum Ohm. Semoga bisa dimengerti. Dan juga saya mohon maaf apabila ada kesalahan kata-kata maupun perbuatan dalam video ini. Terima kasih sudah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.